Dalam rangkaian perjalanan haji, selain melakukan rukun dan sunnah haji, ziarah pada tempat-tempat yang lekat dengan sejarah Islam sering dilakukan oleh para jemaah. Gua Hiro menjadi salah satu tujuan ziarah para jemaah haji. Dan berikut liputan jurnalis Metro TV Putri Lukman yang ikut dalam perjalanan ke Gua Hiro di Mekah, Arab Saudi. Ziarah Gua Hiro membawa angan pada perjuangan Rasulullah saat menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Panasnya kota Makkah membuat saya memilih untuk mendaki Jabal Nur pada dini hari. Tepat pada pukul 2:30 dini hari, perjalanan pendakian saya dimulai. Puncak Jabal Nur berada pada ketinggian 634 meter di atas permukaan air laut. Butuh waktu 1 jam lebih dari pos 1 ke puncak Gunung Cahaya. Butuh fisik yang prima dan mental yang kuat untuk menaklukkan Jabal Nur. Pasalnya, ada ribuan anak tangga yang harus dinaiki. Disinilah saat usia Rasulullah 40 tahun, malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Peristiwa inilah yang menandai tugas kenabian atau awal dari tugas kenabian Nabi Muhammad SAW. Isi Gua Hiro cukup sederhana, dengan dinding batu alami yang tidak banyak mengalami perubahan sejak zaman Rasulullah SAW. Tidak ada hiasan ataupun ornamen khusus di dalamnya, hanya ruang kecil yang cukup untuk duduk dan berbaring. Semua orang nampak berusaha masuk dan memanjatkan doa di sana. Gua Hiro tak hanya sekedar tempat dalam sejarah, bagi umat Islam Gua Hiro adalah simbol ketakwaan, kesabaran dalam mencari kebenaran. Nah, maknanya adalah bahwa kebesaran Islam yang sekarang kita rasakan itu dimulai dari ruang yang sempit itu. Dan untuk mencapai ke ruang yang sempit, kita semuanya tahu tadi, dari mulai tengah malam kita berangkat, begitu susah payahnya, apalagi kalau zaman Rasul dulu belum difasilitasi. Jadi maknanya adalah bahwa untuk mencapai kebesaran, untuk mencapai kemuliaan, itu harus ada perjuangan. Gitu. Al-ujroh biqadril masyaqqah. Jadi reward, pahala atau sesuatu, pahala kebaikan itu selalu harus diperoleh tidak dengan instan. Itu yang dilakukan Rasul. Bayangkan Rasul pada saat itu setiap saat naik ke Gua Hiro, kemudian selama 1 bulan kita tahu bahwa di dalam Gua Hiro, ketika panas tidak kepanasan, ketika hujan tidak kedinginan, malam juga tidak kedinginan, karena memang udaranya relatif stabil kalau sudah di dalam itu. Sedemikian rupa ya. Mungkin kalau teman-teman lihat di sebelah kirinya itu ada batu tempat Rasul istirahat di situ, tempat terbahan, dan memang disitulah bermula Islam yang sangat mulia ini. Tak sedikit jemaah asal Indonesia yang saya temui dalam perjalanan saya menapaki perjuangan Rasulullah di Gua Hiro. Salah seorang jemaah mengaku mengalami makna wahyu pertama yang diterima Rasulullah lewat perjalanan ini. Kesannya sangat berbahagia napaktilas perjuangan Rasulullah SAW, sehingga kita sangat menghargai, mudah-mudahan kita bisa mengikuti syariat yang telah bimbingkan beliau. Dan nanti sampai tanah air mudah-mudahan bisa bercerita kepada kaum muslimin muslimat yang belum pernah ke Gua Hiro, sehingga paling tidak bisa memberi kesan pesan betapa beratnya perjuangan beliau Rasulullah SAW, sehingga kita benar-benar bisa mengikuti ajaran beliau dengan sungguh-sungguh. Turun dari Gua Hiro terasa lebih cepat bagi saya. Hanya perlu waktu 30 hingga 40 menit, perjalanan yang melelahkan namun memiliki makna yang mendalam. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 2 jam dengan medan yang terjal, kemudian juga masuk ke dalam Gua Hiro dan sempat sholat subuh di sana, saya senantiasa merasakan bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW ketika itu, dan mengingatkan saya bagaimana untuk meneladani sosok Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Dari sinilah wahyu pertama diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Dari Mekah, Arab Saudi, Putri Lukman, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.